penebusan dosa. Ya udah, kau Paham nggak? jelaskan apa? Saya tanya, apapun penjelasan tentang konsep penebusan dosa, kau mengimani nggak ada konsep penebusan dosa di tiang salib? Iya, jadi konsep penebusan dosa saya jelaskan dulu ya. Sebentar dulu, kau menerima ya. Berarti kau orang yang percaya bahwa Yesus itu melakukan penebusan dosa di tiang salib karena kau menerima. Nah, apa yang kau Kalau bilang dengar tidak dulu Mbak tadi? Riba, ingat ya. Jangan Apa biarkan yang saya kau bilang tertawa tadi? ya. Dengarin. Tadi Ingat. kau bilang saya tidak. Mana dalil Yesus menebus dosa di tiang salib? Artinya kau mempertanyakan konsep penebusan dosa di tiang salib. Maka saya tanya kepada kau termasuk percaya tidak ada konsep penebusan dosa di tiang salib? Kau bilang tadi Makanya, percaya. Mbak Rifa, Lalu kita ngapain baca kau dulu tanya ya. sama aku? Ya, Hah? kita baca Galatia Apa 13 ini ya. orang nih? Ya, kita baca. Jangan takut baca Alkitab ya. Ya. Kau takut? Kenapa takut Ya baca udah, Bible? tenang. Iya, Kita tapi kau baca. jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Puasa, orang Yesus saja berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kok. Katanya satu kesatuan sama Bapa. Sebenarnya begini Uni, kalau begini kan Yohanes 10:30 kan kalau kita ganti aku dan Cica adalah satu dinding. Nah, itu baru satu dinding kan? Tuhan di dinding, Cica juga di dinding. Baru. Iya, yang kita tanya ini satu apa? Ya, yang memang kita bertanya apanya. Yang satu, Yohanes pasal ke-8 nomor 28. Saya sedang bertanya kepada orang Kristen yang mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu satu. Satu apa? Kalau pernyataan Yesus dia dan Bapa satu, saya sudah tahu penjelasannya dari Yesus satu, visi dan misi. Apa maksudnya? Bapa menginginkan umatnya Israel itu diselamatkan. Yesus juga begitu, satu misi dan visi, memberi keselamatan kepada umat pilihan, domba tersesat. Nah, itu yang Yesus katakan. Nah, tapi kata Kristen satunya beda. Makanya satu apa? Begitu loh pertanyaannya. Kalau satu perbuatan, satu kekuasaan beda. Karena Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, Bapa juga sama, tidak dapat berbuat apa-apa juga. Ya, sebagai Allah Bapa kan
satu dengan Yesus. Tapi ada hal-hal tertentu. Ya Allah, dari tadi diulang-ulang terus loh, satu-satu yang Bang, kita sudah berulang mendengarkan. Apa? Ya, ya Mbak. Apa ini? Bang, tadi Anda bilang Yesus itu satu kesatuan dengan Bapa perkara penciptaan. Satu dengan Bapa. Nah, ketika Bapa mencipta dari kemampuan diri sendiri, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apanya yang satu? Ya keilahiannya loh, Mbak. Ilahiannya. Tapi kan tadi keilahiannya adalah kemampuan penciptaan. Ketika Bapa berkata pada mulanya aku menciptakan langit dan bumi. Nah, Yesus berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sama atau tidak itu perbuatannya? Mulai macet, sinyalnya diputus. Di dalam kitab perjanjian lama, Bapa itu mencipta dari dirinya sendiri. Lalu Anda bilang Yesus dan Bapa itu satu dalam hal penciptaan. Nah, ketika Bapa mencipta dari dirinya sendiri, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apanya yang satu? Numpang dia, kok satu pula? Kita memang, tapi kan saya bilang pernah kita cari perbedaan di bagi pertama. Apa sih Bang, kita cari perbedaan? Abang, ini kita sedang menanggapi. Anda sudah bicara di sini, kami menanggapi. Tritunggal itu satu, Bapa satu. Yang saya tanya satu apa dari tadi itu, Bang? Jangan ulangi sampai ke 100 kali bilang Tritunggal itu satu, kesatuan. Yang saya tanya kesatuan apa? Kan Anda jawab dalam hal penciptaan. Ketika Bapa mencipta dari dirinya sendiri, kekuatan itu muncul dari dirinya sendiri. Lalu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama nggak itu? Satu nggak itu perbuatannya? Oh, ini aja lah Mbak, yang itu nggak bisa saya jelaskan. Yaudahlah. Kali yang kita ini. Tapi keyakinan tadi Nggak usah. Saya nggak peduli keyakinan abang ya. Saya lagi nggak nanya. Saya nggak tanya keyakinanmu apa bang. Saya nggak tanya itu. Enggak, ini bukan ini ilmiah yang mau tanya sama ibu. Tadi kan ibu menyampaikan tentang pendeta mencabuli dubur. Coba tadi saya browsing di Google, nggak ada saya temukan dubur anak-anak dicabuli pendeta. Gimana sumbernya itu Bu? Coba Yaudah saya kasih ya. Yaudah saya kasih data ya. Udah saya browsing. Oke. GPT memang saya buka. Iya. Saya googling tadi. Iya ini. Iya ini saya coba bantuin ya. Sumbernya. Iya sabar, ya ampun. Sabar ini ya. Iya. Ada, sabar. Bentar ya. Punya ChatGPT nggak? Nih. Punya. Nih ya. Kita lihat di International Sindo News ya. Ini kita lihat teman-teman. Langsung itu. Iya. Tapi biasanya di Google semua hal-hal. Nggak ada urusan saya dari VOA Indonesia. Ini saya tak kasih Anda 2 data ya. Nih. Ya, ini kasih VOA ya teman-teman ya. Ya. Ini dari VOA ya, voaindonesia.com. Ini kredibel. Laporan 330.000 bukan 300, jangan dihilangkan nol ini ya. Bukan 330 orang loh. 330.000 anak diperkirakan jadi korban pelecehan seksual gereja Prancis. Ya, itu. Selamatkan dubur anak kita, saudara-saudara ya. Sindo News. 330.000 anak dilecehkan oknum pastor gereja Katolik Perancis. Ngeri. Ini kemana Tuhan kalian waktu dubur anak dipakai ini? Hah? Waktu dubur anak-anak dipakai di gereja ini, kemana Tuhan kalian ini? Ya? Gimana itu? Coba.
banyak 330.000 Ya, anak keberatan menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan gereja Katolik Prancis selama 70 tahun ya Pak ya. Laporan sekitar 330 gereja di Prancis. Ya, terima kasih Mbak Indra. Rian, selamatkan dubur anak kita dari pendeta ya. Untuk pendeta ini kan gereja Katolik Mbak, pastor. Pendeta itu Apapun kan- lah, yang penting kitabnya Bible, Yeskiel dan Amsal kitabnya. Jangan kalian bilang Protestan aman loh. Saya punya data loh, gereja Protestan juga melakukan hal yang sama loh. Iya, karena di sini kan disebutkan gereja Katolik. Saya punya banyak data, itu juga dilakukan sama gereja Protestan, bro. Saya banyak datanya. Kalau masalah pencobolan di gereja, saya punya ribuan data, banyak saya simpan datanya itu. Selama 70 tahun yang nggak tahu periode apa itu Mbak ya. Bang, korbannya 330.000 bang, itu yang paling penting ya. Jadi kita sudah menunjukkan betapa biawaknya mereka ini, sok-sokan selibat ya, ngikutin tuannya nggak kawin. Tapi giliran anak kecil, makanya selamatkan lubang dubur anak kecil dari mereka teman-teman, dari gereja. Mengerikan teman-teman, 300.000 korbannya, parah kali. 300.000 loh, nggak main-main loh. 300.000 mak, parah kali. Waduh, parah kali bah. 300.000 mak, parah kali bah. Anak-anak Tuhan, siapa yang telah mencabuli anak-anak Tuhan? Siapa yang mencabuli anak-anak kecil di gereja? Anak Tuhan katanya, bikin malu ya. Anak Tuhan Yesus katanya. Anak Tuhan Yesus ngapain kerjanya? Mencabuli lubang dubur katanya. Begitu ya. Kan agama lain pun mungkin adanya berdosa Mbak. Tapi nggak kalah, Ustadz, kami nggak bisa mengalahkan kelakuan pastor dan pendeta kalian. Kalau kita bicara, memang kami tidak pernah mengklaim bahwa kalau jadi Islam itu nggak pernah mencabuli, nggak ada. Yang namanya orang Islam itu nggak ada Tuhan dalam dirinya. Kalian kan ada Tuhan dalam diri kalian. Kalau umat Islam berlaku cabul, artinya mereka melanggar aturan agamanya. Karena di dalam Al-Quran jelas dikatakan wala takrabu zina, jangankan berzina loh, mendekati zina aja dilarang. Dan kalau kami berzina hukumannya jelas. Kalau tidak mendapatkan kafarat secara sunnatullah, kami harus mengambil hukum hudud supaya menggugurkan dosa-dosa kami. Kalau tidak, kami akan dihukum di neraka jahanam. Itu Islam. Kalau kalian kan enggak, Tuhan kalian ketika perempuan berzina bertemu, apa kata Yesus? Aku tidak juga ikut menghukumnya katanya. Bahkan kata Yesus, para pesundal dijanjikan surga lebih dulu. Kata Yesus berkata, bahkan pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Merdeka pesundal di agama kalian. Jadi kenapa? Mana di situ tertulis pesundal bertobat? Yang masuk itu bukan wanita mantan pesundal, pesundalnya yang masuk surga. Pesundal itu profesi. Coba Anda belajar bahasa Indonesia yang baik. Contoh, security masuk rumah dengan abang. Iya, lonte masuk surga dalam agama kalian. Iya, memang Makanya, iya, tapi karena ulangnya di mana tertulis lonte bertobat? Jangan mengada-ada, nggak ada tertulis di situ dia bertobat dulu. Ya, coba Anda dengarkan bahasa saya ya. Bahasa saya dengarkan ini. Security masuk rumah Uniriva dengan abang-abang yang berprofesi sebagai security masuk ke rumah Uniriva sama atau betul? Sama atau beda? Beda. Kalau security masuk ke rumah Uniriva, maka yang masuk adalah orang yang sedang menjabat menjadi security. Tapi kalau abang-abang yang adalah security, belum tentu dia masuk sebagai security. Bisa jadi dia masuk sebagai orang yang sudah selesai bekerja jadi security. Belum tentu jadi security. Nah, yang masuk ke surga itu profesi, yaitu pesundal. Kecuali dikatakan mantan pesundal atau pesundal bertobat. Tapi kata Yesus yang lebih dulu masuk kerajaan surga adalah pesundal. orang berdosa yang bertobat Tuhan Mana tertulis kalau saya bilang pesundal? Di mana? Yesus datang untuk mentobatkan, itu bukan berarti tobat itu dia berhenti jadi penjahat, tidak. Tetapi Yesus mentobatkan itu maksudnya dalam Kristen adalah membenarkan perbuatan sundalnya itu. Perbuatan sundalnya itu jadi benar. Loh, oke, saya tanya, di mana Yesus menghukum perbuatan wanita berzina itu?
nggak ada dihukum. Artinya Yesus berdamai dengan perempuan sundal. Karena apa? Teman akrabnya aja pesundal, dia berdamai. Kan begitu. Para pendosa itu dibenarkan karena iman. Berarti kalian yang berdosa itu dibenarkan karena kalian beriman kepada Yesus, bukan karena kalian berbuat baik dibenarkan. Yaudah, saya tanya, kalau Anda menjadi Kristen hanya dengan percaya Yesus sebagai juru selamat, terampuni nggak dosa Anda semuanya? Sudah diampuni, tapi kami berusaha tidak mengulangi dosa-dosa. Ya, Kak. Kami tetap berdosa. Oke. Kalau Anda tetap berdosa, jadi nggak diampuni kalau dosa kami Anda? jatuh ke dalam dosa, ya berhidup lagi. Berarti nggak menjamin keselamatan kematian Yesus. Ngapain mati kalau begitu? Kalau memang ternyata, iya, saya kan bicara Kristen yang mengaku percaya ini, saya nggak bicara orang lain. Ketika Yesus mati, darahnya menebus kamu yang berbuat dosa. Iya. Ketika kamu sudah menjadi Kristen, terus kamu berbuat dosa, jadi nggak ditebus? Ya, Nggak jadi ditebus. Saya tanya sekali lagi nih ya, ketika Yesus mati di tiang salib, kamu percaya kalau dia itu menebus dosamu toh? menebus orang yang berdosa. Ya, Kamu kan orang berdosa, ditebus sama Yesus. Iya. Ketika kamu sudah menjadi Kristen, terus kamu berbuat dosa, jadi nggak ditebus? jadi gini. Jadi gini, yang ditanya jadi nggak ditebus, Bang. Yang ditanya itu jadi nggak ditebus, bukan jadi gini. Sedangkan saya lahir pada Saya tanya, ketika Yesus menebus dosamu, kamu itu kan percaya Yesus karena kamu orang berdosa, maka dosamu ditebus. Ketika kamu sudah jadi Kristen terus berbuat dosa, jadi nggak kamu ditebus? kalau orang yang percaya dia akan berupaya melawan Yang dosa. saya tanya, mana ada buat dosa lagi setelah jadi Kristen? Kalau tetap berdosa ya dulu, tapi Yang saya tanya itu, apakah yang saya tanya, apakah ada tertulis kalau kau jadi Kristen maka kau tidak pernah berbuat dosa lagi? Ada tertulis begitu? Apakah Yesus menjamin kalau orang Kristen itu tidak berbuat dosa lagi? Tuhan itu sangat demokratis. Dia membiarkan ini. Yang saya tanya adalah, ketika Yesus mati di tiang salib untuk menembus orang Kristen, apakah Yesus menjamin bahwa orang Kristen tidak pernah berbuat dosa lagi? Nggak ada sampai sejauh itu. Nggak Dia ada berarti. dosa manusia. Maka saya tanya, kalau ada orang Kristen yang sudah ditebus lalu berbuat dosa, jadi nggak ditebus? Penebusan itu tetap berlaku. Jadi nggak ditebus? Kalau berdosa lagi, ya, hukuman lagi. Dihukum. Kalau gitu Tuhan kalian ngapain mati nebus dosa? Sebelumnya dan sesudahnya juga. Di mana Yesus pernah mengatakan pembuat dosa itu dihukum di dunia? Di mana itu? Buktinya Yesus kita dihukum. di mana? Dunia nanti. Oh, jadi nggak Ada- masuk surga Kristen kalau berbuat dosa? Ya udah, kalau gitu ngapain lah Tuhan kalian mati? Kalau ternyata setelah jadi Kristen tetap masuk neraka, apa hebatnya jadi Kristen? Kalau berdosa, ya, dosa tetap kami lawan. Dosa tetap diperhitungkan. Dosa kami lawan apa? Ini yang saya tanya, kalau kalian berdosa. Walaupun Kristen kalau berdosa kerjanya, enggak Tuhan. Ya sudah, kalau gitu gagal penebusan dosa, kalian tetap masuk neraka walaupun Kristen. Loh, ketika kalian jadi Kristen ternyata kalian tidak dijamin selamat. Karena apa? Berdosa tetap masuk neraka. Tuhan itu demokratis. Dia membiarkan kita pilihan kita, Mbak. Bukti Yesus membiarkan orang berdosa ketika perang dunia pertama. Ini saya buktikan kalau Yesus. Loh, ini saya buktikan dia membiarkan orang berdosa. Waktu perang salib, dia datang menghalangi perang salib atau membiarkan perang salib? Alim saya pun nggak menguasai kali tadi. Waktu perang dunia pertama, dia membiarkan perang dunia pertama terjadi atau menghalang-halangi? Itu definisi Tuhanmu membiarkan manusia berdosa walaupun dia sudah mati menebus dosa. Ya Jasmine, hai Jasmine. Manusia kan nggak bisa dipaksanya. Dia tetap dia menjanjikan. Itu harapan dan cita-cita. Itu cita-cita orang Kristen. Ketika jadi Kristen saya mau berbuat baik. Itu baru cita-cita yang saya tanya. Kalau jadi Kristen dijamin nggak kalau kalian itu selalu berbuat baik? Dijamin nggak sama Yesus?
Ya, dia Enggak. membuat kita bertobat karena setiap dosa bisa bertobat kan. Ya kalau gitu, kalau setiap dosa bisa bertobat, ngapain dia mati kalau bisa bertobat? Simple banget. Kalau bisa bertobat untuk dosa, ngapain dia mati? Ngapain dia mati kalau bisa bertobat? Bertobat aja lah. Buktinya agama Islam, kami umat Islam bisa bertobat untuk kembali menjadi purify. Maka Tuhan kami nggak perlu mati karena bisa bertobat. Buat apa Tuhan kami mati kalau kami bisa bertobat? Masalahnya kalian Tuhannya udah mati tapi bertobat lagi. Ngapain Tuhan kalian mati? Kayak drama Cina aja. Karena saya dengan agama lain, Mbak, maaf ya, saya enggak bandingkan. Saya lagi nggak ngajak Anda bandingkan, yang membandingkan saya yang bandingin. Kalau memang bisa di Kristen itu pertaubatan menjadi jalan keselamatan, kenapa Tuhan kalian itu harus mati di tiang salib? Orang berdosa. Kenapa Tuhan kalian harus mati kalau bisa bertobat, Ferguson? Inilah orang-orang NPD, mengaku-ngaku selamat dari kejahatannya sendiri. Dia yang mencoli, dia yang mengintip janda mandi, dia yang nonton bokep, dia yang menikmati mantap-mantap, Tuhannya yang bertanggung jawab. Kenapa? Ciri-ciri orang NPD adalah ketika dia berbuat salah, dia salahkan semua orang, dia nggak mau disalahkan. Maka ketika dia, saya lagi ngomong sama penonton, ketika orang Kristen mengklaim bahwa dosa mereka sudah ditebus, sama saja mereka sedang mengatakan, tenang Ferguson, kami kalau habis nonton bokep, Tuhan kami yang menanggung akibatnya, bukan kami. Tenang Ferguson, kalau kami mencabuli anak orang, kami nggak perlu bertanggung jawab karena Tuhan kami yang ditombak. Jadi mereka ini secara agamanya itu disupport untuk tidak lagi bertanggung jawab atas perbuatanmu. Makanya RK berkata kemarin, dengar kata RK begini kemarin, kata RK, ya. Saya lagi ngomong sama Bang, saya lagi ngomong sama netizen. Kata RK begini ya, sama orang Protestan, kamu telah berdosa. Bukankah di ajaran Protestan semua manusia telah rusak karena dosa? Kata RK. Jadi kau jangan salahkan saya karena memang kita sudah berdosa semua. Artinya Kristen ini membenarkan perbuatan dosa dengan mengatakan memang kita memang berdosa karena kita sudah rusak dari awal. Oleh karena itulah Tuhan kita datang menebus kita, saudara. Makanya ketika orang Kristen salah, mereka tidak akan pernah mau mengakui kalau itu kesalahan. Kenapa? Yang disalahkan Tuhan. Ngapain Tuhan menciptakan kita? Kalau bukan Adam yang disalahkan, kami berdosa bukan karena kami yang sendiri mau, tapi Adam yang salah. Kalau enggak, Adam yang disalahkan. Kalau gagal menyalahkan Adam, terus siapa yang disalahkan lagi? Iblis. Iblis ini yang merasuki saya. Saya habis memperkosa orang. Enak sekali rasanya. Tapi itu bukan kesalahan saya, tapi iblis yang merasuki saya. Tapi yang merasakan nikmatnya kau. Iya, yang merasakan nikmatnya saya, tapi itu kejahatan iblis dalam diri saya. Saya nggak salah apa-apa. Saya anak Tuhan ya. Ini Kristen. Inilah orang Kristen di hadapan kita, teman-teman. Ketika mereka habis memakai anak orang lain, yang menikmati siapa deh? Iblis atau kau? Aku yang menikmati. Tapi yang salah siapa? Iblis yang ada dalam diriku. Jadi siapa yang harus dihukum? Tuhanku. Kenapa? Karena kami berdosa gara-gara Adam. Yang menikmati siapa dek? Aku yang menikmati. Yang buka celana anak orang itu siapa dek? Aku yang membuka celananya. Sadar kau? Sadarlah, buktinya aku buka celananya. Tapi Yesus berkata, ampunilah Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Udah bunting anak orang, masih Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kami nggak tahu apa yang kami buat. Aku nggak sadar loh, karena yang iblis dalam diriku. Makanya aku tetap masuk surga. Tapi yang buka celana anak orang itu siapa? Aku. Yang memasukkan penisnya, penis siapa? Penisku. Enak rasanya? Enak. Yang salah siapa? Iblis. Yang menanggung dosa siapa? Tuhan. Gara-gara siapa kau begitu? Adam. Kau salah? Enggak, aku anak Tuhan. Inilah Kristen. Ini umat Kristen, ya. Jadi orang Kristen itu ketika mereka menikmati mantap-mantap milik orang lain, mereka nggak salah. Yang salah adalah iblis dalam dirinya. Yang menanggung dosanya adalah Tuhan. Karena mereka bisa dikuasai iblis karena Adam. Jadi mereka nggak salah. Makanya mereka tetap masuk surga dan bergelar anak Tuhan. Jadi gini. Jadi kita ini kan kalau istilah kami, kita di penjaraan ini, kita hidup ini dikasih Tuhan kepada kita nyawa sampai saat ini. Jadi
kita bebas kalau kita Memang bebas anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu memang bebas, Bang. Iya, tapi Bebas buka celana anak orang lain. Ketika ditanya, siapa yang buka celana dalam? Saya. Kau siapa? Anak Tuhan. saya. Loh, Bang, saya tanya sekali lagi. Kalau ada orang Kristen memperkosa, itu salah siapa, Bang? Saya tanya. Kalau ada orang Kristen memperkosa, salah siapa? Kalau diri sendiri, Oke. Yang dihukum siapa, Bang? ya dia sendiri atas dosa dia. Di mana tertulis orang Kristen dihukum atas dosa-dosanya? Kalau gitu ngapain Tuhan kalian mati menebus dosa? Kalau memang orang Kristen salah melakukan perbuatan dosa, apa hukuman orang Kristen di dunia ketika berbuat dosa? Apa hukumannya kata Yesus? Banyak. Apa? Kalau kita banyak dosa, Ya apa hukumannya kata Yesus? Apa kok contoh kalau di Islam mencuri, potong tangan, berzina, dirajam sampai mati. Kalau Yesus, ya udah kalau gitu apa hukumannya? Apa hukumannya? Ada penghukuman akhir nanti. Nanti itu hayalan dan cita-cita, Bos. Hayalan aja. Aduh, ku pikir inilah ku bilang anak-anak Yesus ini ketika mereka membuka celana dalam orang lain, hai Oten, ya, siapa yang buka celana dalam orang? Aku. Siapa kau? Anak Tuhan dong. Pasti selamat. Pastilah aku masuk surga. Tapi kau kan habis buka celana dalam anak orang, tetap aku masuk surga. Kenapa? Karena Tuhanku telah menebusnya. Terus kenapa kau bisa buka celana dalam anak orang ini? Karena iblis telah merasuki aku. Makanya bapakku harus berdoa, ampunilah dia tidak tahu apa yang dia buat. Berarti kau nggak tahu dalam pandangan Yesus. Tapi kau menikmatilah, enak pun. Buktinya aku 3 kali tambah. Nah terus yang salah siapa? Kok bisa kau begini? Gara-gara Adam. Kau salah. Ya salah sih, tapi aku udah ditebus karena kan aku anak Tuhan. Kau salah, tapi aku dibenarkan karena iman. Maksudnya apa? Kesalahan kau dibenarkan Tuhan. Iya, dibenarkan karena iman. Karena aku telah beriman, maka kesalahanku telah menjadi benar. Ini Kristen. Ya, kita kan iman kita ini pun kan pasti. Udah Bapak kecil suaranya Pak, nggak tahu aku. Kita tanya Donori ini dulu. Siapa? Donori, gimana menurutmu Donori? Ketika orang Kristen berbuat maksiat, itu yang salah siapa? Baik, jawabannya ada dalam ayat Alkitab itu sendiri ya, yaitu dalam Roma 2 ayat yang ke-6. Sebentar, Donori ini siapa? Dikenalkan dulu. Kristen, dia buka kameramu Donori. Buka kamera Anda Pak Donori. Kristen dia. Katolik atau Advent atau apa? Nih. Ya. Tapi kalau saya on cam ya, Ya. penggunaan bandwidth saya itu kan agak cukup besar, jadi bisa nanti mengakibatkan delay, gitu. Kalau gitu, Kak, Bapak. Tapi udah kenal lah ya, saya ini Oh ya Kristen. udah, yang penting sudah buka kamera dulu. Kristen apa Bapak? Udah. Kristen apa Bapak? Saya Kristen sejati bang, Kristen sejati. Enggak Katolik Mak, atau Protestan atau Advent? mak Kristen sejati lagi. Oh, Ada juga. Protestan. Oh ya. Oke, lanjut Pak. Silakan. Ya. Jadi jawaban atas pertanyaan Mbak Ripa itu tadi kan Jadi gimana dalam- kalau ada orang Kristen? Ya. Ya pertanyaannya diulangi bro. Coba diulangi Jawabannya- pertanyaannya. Apa pertanyaan saya? kalau ada orang Kristen yang melakukan kejahatan, contoh Berbuat melakukan dosa, perkaos, maka siapa kan? yang salah? Ya, Ya maka siapa yang salah di situ? ya. Sudah pastilah pelakunya. Nah, maka yang dihukum siapa seharusnya? Yang dihukum dirinya sendiri. Oke, apa hukuman bagi orang Kristen yang berdosa yang memperkosa menurut Yesus? Apa hukumannya? Ya sudah pasti, upah dosa adalah maut. Kata maut kan Maksudnya nggak berbicara masuk surga, neraka. mautnya mati. Semua. Oh, masuk neraka Ya, berarti. semua- Berarti mempercayai Yesus sebagai juru selamat tidak menjamin keselamatan. Jadi apa upahnya kalau orang Kristen sengaja berbuat dosa? Itu upahnya adalah maut.
Apa itu maut? Nah, berarti ketika orang Kristen berbuat dosa, walaupun dia percaya Yesus telah menebus dia, maka penebusan Yesus tidak menjamin keselamatan bagi orang Kristen. Betul? Nah, itu ceritanya seperti ini. Kalau ada katanya orang percaya Yesus, ya, tetapi masih suka melakukan dosa, itu bukan orang percaya. Ada ayat yang mengatakan seperti tunjukkan ini. satu orang Kristen. Oke, nggak apa-apa. Saya anggap aja lah, emang betul ya, kalau seandainya orang percaya kepada Yesus maka mereka menjamin dirinya tidak berdosa. Tunjukkan satu orang Kristen yang tidak pernah berdosa seumur hidup sejak dia menjadi Kristen. Ada namanya? Baik. Sebutkan satu nama aja. Satu nama orang Kristen setelah jadi Kristen tidak lagi pernah berbuat dosa. Iya. Namanya siapa? Dipahami dulu, apakah orang Kristen tersebut Roh Kudus itu tinggal dalam hidupnya? Alkitab mengatakan kalau Nggak Roh peduli Kudus, saya mau ada Roh Kudus dalam dirinya, mau Roh Kudusnya keluar. Saya tanya, sebutkan satu nama orang Kristen yang terbukti secara empirik setelah jadi Kristen tidak lagi pernah berbuat dosa. Sebutkan. nah, karena tidak ada sensus secara khusus untuk itu, maka saat ini saya nggak bisa terangkan siapa orangnya, tinggalnya di jangankan mana. sensus, saudara, ya, jangankan sensus. Dalam ajaran Protestan, setiap manusia itu udah rusak karena dosa Adam. Dalam Ketika ajaran dosa yang Protestan. menjalar ke tubuh anak manusia yang dilakukan oleh Adam, diam dulu sebentar, saya lagi belum selesai. Ya, Yesus ketika dia menebus dosa di tiang salib, dia menebus dosa apa, Dek? Kapan Yesus menebus dosa di kayu salib? menebus- Coba di mana ayatnya? Mati di tiang salib. Oh, berarti tidak, berarti Anda tidak percaya penebusan dosa Saya di tiang tanya salib. dulu. Menurut Galatia 3, dengarin dulu. Tidak ada di dalam kitab kalian informasi tentang doktrin gereja mainstream yang saya bawakan ini. Gereja mainstream, kepercayaan gereja mainstream bahwa Yesus menebus dosa di tiang salib. Anda menolaknya? Baik, mari kita baca datanya ya, Galatia 13. Saya tidak sedang memperdebatkan itu. Saya sedang bertanya, menurut gereja mainstream, Anda boleh cross check dalam Katolisitas, dalam gereja Protestan, bahwa Yesus mati itu menebus dosa asal atau dosa waris. Itu tidak ada di Bible, makanya ajaran itu ajaran buatan manusia, ya. Nah, pertanyaan saya, Anda termasuk yang menerima dosa waris yang ditebus Yesus atau menolak? Saya kira Mbak Ripa juga di sini keliru ya. Anda bertanya menurut gereja, bukan menurut gereja, Saya menurut tanya Alkitab. kepada Anda. Saya tanya kepada Anda. Menurut gereja, saya tahu ajaran gereja tidak sama dengan Bible. Yang saya tanya itu ajaran gereja ada kematian Yesus menebus dosa. Anda menolak atau menerima? Baik, saya ini dengar ya, hanya bisa memberikan jawaban menurut Alkitab, bukan menurut gereja loh. Saya tanya, Anda ini orang yang percaya bahwa Yesus menebus dosa dengan kematiannya atau tidak? Anda kan bertanya menurut gereja, padahal saya mampunya menjawab menurut Alkitab. Menurut Anda, terserah mau dapat dalam Bible, mau dapat dalam selokan, mau dapat dalam celana, saya nggak peduli dari mana jawabannya. Saya tanya menurut Anda, apakah Anda menerima konsep penebusan dosa di kayu salib atau tidak? Oke, ya, ini menurut jawaban saya ya. Tetapi saya kan harus bersandar kepada Alkitab nih, ya. Ingat, orang Jawab Kristen dulu baru memang, ya dengerin. jelaskan. La ilaha illallah. Masalahnya Mbak Anda Ripa kan nggak menerima ngerti. atau Tenang dulu menolak? Mbak. Sebelum Anda menjelaskan itu gini ya, apakah kamu sudah makan atau belum? Jawabannya antara dua, sudah atau belum. Nanti baru dijelaskan, saya belum makan. Kenapa? Ada pertanyaan lanjutan. Karena saya nggak ada uang. Saya hanya bertanya, butuh jawaban, bukan penjelasan dulu. Pertanyaannya, Anda ini orang yang menerima konsep penebusan dosa di kayu salib atau tidak? A, menerima. B, tidak menerima. Itu aja, nggak usah banyak cerita. Ya masalahnya kamu nggak paham apa itu konsep penebusan dosa. Gimana saya Konsep menjawab? penebusan dosa menurut penebusan gereja dosa pun kamu nggak artinya paham. adalah Yesus mati menebus dosa waris atau dosa asal yang dilakukan oleh Adam, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan tertumpahnya darah itu akan dibenarkan dan
masuk surga karena iman. Jangan kau pikir aku nggak paham, aku belajar weh. Sekarang ku tanya, Enggak, kamu kau keliru menolak tuh, tenang. konsep. Saya lagi nggak butuh penjelasan kau tentang konsep penebusan dosa. Yang saya tanya, kau menolak tidak konsep gereja mainstream atau arus utama atau menerima? Kalau kamu Ripa nggak butuh Usah penjelasan kali. apa arti menebus Nanti kau dosa, jelaskan setelah kau menjawab dulu. Kau terima atau tidak? Sulit kali menjawab. tidak bisa kamu pahami jawaban saya karena Saya dasarnya kamu tanya nggak kau paham. terima atau tidak konsep penebusan dosa di tiang salib? Nggak boleh asal menjawab Mbak Ripa. Kau terima nggak konsep penebusan dosa? Ya kamu paham sih apa itu konsep penebusan dosa? Yaudah, kau Paham nggak? jelaskan apa? Saya tanya, apapun penjelasan tentang konsep penebusan dosa, kau mengimani nggak ada konsep penebusan dosa di tiang salib? Iya, jadi konsep penebusan dosa saya jelaskan dulu ya. Sebentar dulu, kau menerima ya. Berarti kau orang yang percaya bahwa Yesus itu melakukan penebusan dosa di tiang salib karena kau menerima. Nah, apa yang kau Kalau bilang dengar tidak dulu Mbak tadi? Ripa, ingat ya. Jangan Apa buat yang saya kau bilang tertawa tadi? ya. Dengarin. Tadi Ingat. kau bilang saya tidak. Mana dalil Yesus menebus dosa di tiang salib? Artinya kau mempertanyakan konsep penebusan dosa di tiang salib. Maka saya tanya kepada kau termasuk percaya tidak ada konsep penebusan dosa di tiang salib? Kau bilang tadi Makanya, percaya. Mbak Ripa, Lalu kita ngapain baca kau dulu tanya ya. sama aku? Ya, Hah? kita baca Galatia Apa 13 ini ya. orang nih? Ya kita baca, jangan takut baca Alkitab ya. Ya. Kau takut? Kenapa takut Ya baca udah, Bible? tenang. Iya, Kita tapi kau baca. jawab dulu. Kau termasuk yang percaya ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kau jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep penebusan dosa. Gitu diskusi itu loh. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi, kalau kita berbicara penebusan dosa, kita harus paham dulu apa sebenarnya yang dimaksud penebusan dosa. Kalau langsung saya jawab, yang Ya ada dari kau pikiran lah Mbak Ripa ini jelaskan, kan. Rep. Kok malah Makanya. curhat kau. Apa yang dimaksud konsep penebusan dosa? Jelaskan. Dari tadi saya minta kamu nggak mau. Ya, Kan sekarang aku dengarin suruh ini. kau jelaskan. Silakan dijelaskan, Mak. Para kalian Iya. anak dewa ini. Jadi, ungkapan Yesus menebus dosa itu berarti Yesus mati ya untuk menebus manusia dari dosa. Jadi yang ditebus Yesus itu, dengarin dulu, Pikir apalah penjelasan Dengarin konsep dulu. penebusan dosa? Ternyata konsep penebusan dosa adalah Yesus mati untuk menebus dosa. Nggak perlu kau jelaskan, ayam pun tahu itu. Mana pikir penjelasan kau berbeda? Berarti apa yang kau bilang barusan itu? Apa yang kau bilang Makanya barusan? dengarin saya. Kamu di sini Mbak Ripa, jangan menang vokal dong. Nggak boleh. Nggak perlu menang vokal aku ini. Silakan kau. Ya udah, Kau makanya diberi diam dulu, kesempatan. diam. Silakan. Apa yang maksud dengan Dengar konsep ya, penebusan ingat. dosa? Kita ini didengar lebih dari 2.000 orang. Nggak usah, Kita orang kan tahu. terlampau Ngapain kau selalu cerewet. bicara sesuatu yang orang udah tahu? Kau yang terlalu cerewet. Orang tahu 2.200. Orang semua bukan gila kayak kau. Kau yang nggak tahu bedakan 1 dengan 3. Yang ditanya Kok tadi itu malam? apa yang dimaksud dengan konsep penebusan dosa? Silakan jelaskan. Iya. Oke. Mbak Ripa, Jadi kalau mau jawaban cerdas dengarin dulu saya. Jangan Diam dulu dipotong-potong. Idoso ya. Ini orang Kristen ini sok paten gayanya. Kita dengar dulu apa yang dimaksud dengan konsep Loh, penebusan saya dosa. memang paten. Saya Nggak udah usah ada NPD, pertanyaanmu yang udah tidak bisa jelaskan, saya jelaskan. jawab. Apa yang dimaksud dengan konsep penebusan dosa? Dari tadi nggak kau jawab loh. Oke, maksud frasa Yesus menebus dosa ini jangan dipahami secara via ya. Itu maksudnya Yesus mati di kayu salib menggantikan orang berdosa agar memperoleh hidup yang kekal. Ya, Tadi ku bilang begitu, kau bilang salah. Berarti Yesus mati untuk menebus dosa kau. kamu Apapun tahu yang nggak? teman-teman, Pemahamannya, dengarkan dengarin. teman-teman ya. Kupikir teman-teman diam dulu. Kupikir tadi ada konsep yang berbeda antara kau dengan gereja-gereja lain. Di gereja-gereja lain dikatakan bahwa kematian Yesus di tiang salib itu menggantikan orang Kristen yang banyak dosanya ini karena Yesus itu menebus kutu hukum Torah. Itu Galatia pasal 3:13. Kupikir ada penjelasan yang berbeda, ternyata sama aja. Terus apa yang kau bilang? Kenapa kau tanya sama aku? Mana dia dalilnya Yesus menebus dosa? Ngapain kau tanya sama aku? Kau kan naik ke sini kan bertanya sama aku, mana dalilnya Yesus menebus dosa?
Terus kau sendiri percaya dan kau menjelaskan hal yang sama. Terus ngapain kau tanya sama aku tadi, hantu? Inilah aku bilang orang kita ini beleng-beleng. Ya Beleng-beleng tenanglah, kau. santai ya. Yaudah, Jangan sekarang marah-marah tanya. ya. Ketika kau memperkosa ibumu, siapa yang harus dihukum? Kau atau Tuhan kau? Ya sudah pasti. Sebentar, ini kenapa? Ya sudah pasti saya dong. Nah, di mana Yesus berkata akan menghukum orang yang memperkosa di dunia? Baik, ya. Baca ya Roma 2 ayat 6. Apa itu? Pernah baca Alkitab enggak? Ya kau bacalah, banyak kali ya cerita kau ini loh. Nampak kali Ya botol. bilang lagi. dong. Saya kan sedang bertanya, kamu pernah baca Alkitab? Kau katanya paten, kau katanya ngerti, kok kau pula bertanya? Kau yang mau menjelaskan, kau pula nanya sama aku, bilang kau minta tolong sama aku. Ku pikir kau mau Maksud menjelaskan, saya di kau mau situ. bertanya. Hei, Ripa, kan Bible-mu itu jangan bukan selalu mau kitabku. disuapin. Yang kutanya adalah di mana Yesus berkata pejina-pejina akan dihukum di dunia. Kalau memang dihukum, ngapain Tuhan kau menebus dosa, kan gitu? Itu kan balik lagi menembus dosa. Ya udah, dosa siapa yang ditebus Tuhan kau? Ingat, Tuhan Yesus nggak pernah menembus dosa loh. Makanya baca Tadi kau Galatia yang bilang, 13. yang Gimana, bilang coba? Tuhan kau menebus dosa tadi kau, karena kau menerima konsep penebusan dosa. Lalu kutanya, Yang saya- apa yang dengar, dimaksud dengan inilah gilanya Oten, dia yang ngomong tadi, dia pula yang lupa. Ini direkam loh. Kan yang mengatakan percaya kepada konsep penebusan dosa kau, Karesteng kau. Lalu kau menjelaskan apa itu konsep penebusan dosa. Tuhan kau mati terkutuk di tiang salib ya, menggantikan posisi kau yang harusnya terkutuk, kan gitu. Nah, maka kutanya, dosa apa yang ditebus Tuhan kau? Inilah susah Orang gila kalau ini. dipahami Yesus menebus dosa. Yang bilang Ya, Yesus benar. menebus dosa kau atau aku tadi? Yang saya katakan Yesus menebus manusia dari dosa, bukan dosanya loh. Iya, manusia itu ditebus dari dosanya. Mana ada dosa jadi manusia, goblok? Mana ada dosa itu berbuat dosa? Yang berbuat dosa itu ya manusia, yang ditebus itu kau, Sekarang goblok. sebutkan perbedaan. Dengar dulu ya. Kupikir kau Tuh aja membedakan dulu dosa kamu dan manusia, berlogika tak ya. bisa kau. Kupikir kau bisa membedakan antara dosa dan manusia. Siapa yang bilang bahwa dosa yang tertebus artinya dosa aman? Aku aman. Siapa kau? Aku dosa loh. Tuhanku mati. Jadi aku yang adalah dosa masuk surga. Goblok. Yang berdosa itu manusia. Maka yang tertebus adalah manusia yang berdosa, bukan si dosanya yang masuk surga, goblok. Inilah karena nggak bisa bedakan firman dan manusia, sampai nggak bisa membedakan mana yang berdosa, mana dosa. Yang berdosa adalah dosa. Saya bilang Tuhanmu menebus manusia berdosa, artinya menebus dosa manusia. Orang bodoh pun tahu itu, goblok. Kok gobloknya maksimal kali. Gaya sok paten. Gayanya sok paten pas naik di komal kitab. Paten laku, aku paham lo kitabku, kau nggak paham katanya. Pas ditanya, apa yang ditebus Yesus? Dosa manusia. Jadi kalau kau memperkosa, siapa yang bertanggung jawab? Aku. Di mana Yesus menghukum? Mencret. Yang ditebus itu bukan dosanya yang bukan dosa yang berbuat dosa, sehingga si dosa ini apabila sudah ditebus dosanya dia masuk surga, bukan begitu. PA ini kok PA ini maksimal. Manusia berbuat dosa, ya, perbuatan dosa manusia itu digantikan oleh Yesus. Harusnya kan manusia yang mati terkutuk, tapi Tuhan kalian nggak mau, ya, dia yang terkutuk gara-gara kalian, maka kalian yang tertebus, bukan dosanya itu yang masuk surga. Si dosa nggak tahu apa-apa, dia adalah konsekuensi apa pula. Ini makja. Patutlah kalian Kristen ini. Patutlah kalian Kristen saudara, karena kalian itu nggak bisa membedakan mana manusia, mana dosa, mana firman, mana yang berfirman, mana Tuhan, mana manusia, mana kekal, mana mati. Kalian memang harus, kalian ini betul-betul urgensi kalian tuh baca KBBI, ya. Kupikir tadi keren kali dia kan. Kita jangan pahami dulu secara harfiah, ya. Mana dalilnya Yesus menebus dosa? Terus berarti kau percaya konsep penebusan dosa nggak? Percaya. Apa itu definisi konsep penebusan dosa? Yesus mengambil kutuk dosa kita dan menggantikannya. Oke, kalau begitu dosa apa yang ditebus Yesus? Mana ada Yesus menebus dosa? Ternyata dia berpikir bahwa saya mengatakan bahwa dosa itu ditebus, jadi si dosanya yang masuk surga.
Aduh, memang Oten ini memang nggak salah. Yesus mengatakan bodoh, kata Yesus. Ular beludak, kata Yesus. Bodoh sekali kalian. Makanya jadi memang banyak dosa kita diskusi sama Oten ini. Goblok. Iya serius. Kupikir apalah kalian kan. Astagfirullahaladzim. Gua ya paten. Aku paham. Paten kali bah aku. Ngertinya aku. Kau Ripa nggak ngerti apa-apa. Yaudah jelaskan lah bang. Siapa mana ada dosa ditebus Yesus? Lah terus Yesus mati nebus apa? Menebus manusia berdosa. Iya betul. Dosanya bukan dosanya masuk surga. Nggak ada juga PA. Sakit kali hati aku loh. Aku pikir dia keren kali loh dia dari tadi loh. Apa yang menjelaskannya? Kayaknya beda dia sama Kristen. Ada pemahaman yang beda ini. Ternyata bukan dosa yang masuk surga, Ripa. Manusia yang berdosa. Hanya ngisinya. Buang waktu aku. Berapa menit waktuku terbuang itu? Hah? Seandainya tadi waktuku pakai buat mandi, udah cantik aku nih. Aku belum mandi loh gara-gara kau. Gara-gara kau aku belum mandi. Gara-gara kau aku nggak mandi loh. Harus mandi aku loh. Gara-gara kau aku nggak mandi. Habis waktu pedikur gara-gara kau. Aku pikir ada ini penjelasan mantap ini, kayaknya lain ini Kristen ini beda nih. Ku tinggalkanlah permandianku gara-gara aku pengen mendengarkan ini. Aku paten kali katanya. Oh iya paten ini abang ini ya, kayaknya keren kali. Coba abang jelaskan. Yesus itu menebus anjing ya. Memang Oten ini merusak peradaban ya. Umutku yang lagi bagus-bagusnya dirusak sama Oten. Aku yang lagi santun-santunnya dirusak. Emang biawak kalian ini merusak peradaban. Bisa gak kalian mati cepat? Matilah cepat lah. Bisa kalian mati cepat. Soalnya kalian kan udah ditebus masuk surga kan. Kalian matilah, kalian serius mati aja lah. Ya, gara-gara kalian aku nggak mandi loh. Halo Abe, bisa gak kalian jangan merusak peradaban dan moodku? Tolonglah makanku belum, mandiku belum, mendengarkan ocehan kalian yang berbelatung. Ya, belum di sini belum ya. Silakan Abe. Abe, udah turun dulu ya. Lapak dosa turun dulu lah ya. Turun aja lah kalian lah. Muak aku gitu, aku udah muak aku sama kalian ya. Muak kali pun ya. Astagfirullah. Habis ini aku sholat tobat ya teman-teman ya. Aku sholat tobat karena telah menjadi Yesus ya. Barusan itu aku ke Yesusan teman-teman ya. Astagfirullah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Hamba kepancing ya Allah. Goblok banget mereka ya Allah. Wah, ampun ya Allah. Ya Allah, hamba hanya niat mengajak mereka berpikir, mengajak mereka merenung, mengajak mereka itu jujur terhadap keyakinan. Tapi gara-gara mereka hamba mengatakan mereka goblok ya Allah. Ampuni kata-kata kasar ini ya Allah. Hamba tahu engkau tidak menyukainya. Hamba terpancing ya Allah. Nanti hamba nggak lagi mau ngomong sama yang goblok ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampun dosa ya Allah. Nanti hamba sholat tobat ya Allah. Ampuni dosa hamba. Hamba menyesal ya Allah. Memang Oten ini toksik buat peradaban teman-teman. Memang toksik Oten ini. Aku yang wanita baik-baik jadi berkata goblok kataku. Gara-gara itu aku jadi ya Allah. Aku menyesali perbuatanku barusan karena itu tidak islami sekali. Tapi yang kita ketemuin sama memang goblok teman-teman. Ampunilah kami ya Allah, karena kami tertawa melihat kegoblokan mereka ya Allah. Mereka ciptaanmu tapi mereka bangga dengan kegoblokannya ya Allah. Ampunilah ya Ilahi Rabb. Hamba percaya kepada Quran surah Al-Baqarah, firman-Mu ayat ke-6 bahwa mereka tidak akan beriman karena mereka itu mengingkari ya Allah. Mereka berdamai dengan kebodohannya ya Allah. Ampuni kami ya Allah karena kejahilan mereka. Kami terpancing ya Allah, ikut-ikutan jahil ya Allah. Ya Allah, hamba ikutan jahil. Nanti hamba sholat tobat ya Allah. Habis sholat tobat, habis itu ya Allah hamba banyak. Ya Allah, setelah hamba sholat tobat, insya Allah hamba sholat hajat meminta jodoh ya Allah. Jangan goblok kayak Oten ya Allah.
Jangan jadikan anak-anak kami bodoh seperti Oten ya Allah. Jangan dapatkan kami suami seperti Oten ya Allah. Ampuni dari sifat kami kalau kami ke Oten-Otenan ya Allah. Bersihkan kami dari sifat-sifat Oten ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Malu hamba kepadamu ya Allah. Hamba malu ya Allah, niatnya berdakwah menyebarkan agama Islam ya Allah, tapi malah ke Oten-Otenan ya Allah. Habisnya mereka goblok banget, kepancing ya Allah. PA-nya minta ampun mereka itu ya Allah. PA-nya maksimal ya Allah. Kami pikir kera lebih bodoh ya Allah. Ternyata kera pun bisa membedakan mana pisang, mana berlian, tapi Oten nggak bisa bedakan mana dosa, mana yang berdosa. La ilaha illallah. Sedih abdi teh kumaha sia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Makasih yang sudah bantu gift-nya ya, setidaknya menghilangkan kegundahan saya karena sudah ke Oten-Otenan hari ini ya. Bang Surya makasih ya telah mengobati hati saya ya. Saya sedih karena saya udah ngata-ngatain orang. Saya itu bukan Islami sekali. Makasih yang udah memberikan gift-nya ya. Setidaknya telah menenangkan saya dari kegalauan hati saya karena sudah berbuat dosa barusan ngata-ngatain Oten goblok. Tapi memang faktanya gitu, gimana coba. Memang gitu. Memang begitu, diapain? Maksimal kali lah mereka itu. Ya, nanti kita bahas lagi ya. Tadi kita bahas tentang ilmu kiroah ya. Sudah saya bacakan kepada teman semua ilmu kiroah yang dijabarkan dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi di jilid pertama halaman 104 sampai 124. Dan insya Allah dari halaman 125 saya belum baca sampai halaman berapa gitu. Nanti kita baca tentang kodifikasi Quran menurut tafsir Imam Al-Qurtubi untuk ilmu pengetahuan ya. Semoga Oten-Oten PA nggak naik lagi ya. Saya gampang kepancing orangnya. Ya nanti saya ke Oten-Otenan. Nauzubillah min zalik ya. Makasih Bang Surya. Baik, teman-teman yang di YouTube, saya minta maaf ketika kami berdiskusi dengan Oten. Terkadang kami tidak bisa mengendalikan diri karena kami manusia biasa, teman-teman. Cobalah teman-teman. Masa sudah seperti itu kami tidak bereaksi? Kan inilah kelemahan kami. Maka Islam selalu mengajarkan la taqdab walakal jannah, janganlah marah, surga bagimu. Artinya kami tidak boleh marah, jangan berkata kasar, itu perintah Rasulullah ya. Allah tidak menyukai perkataan-perkataan tercela, Allah tidak menyukai perkataan-perkataan sia-sia. Maka kami diingatkan, oh iya ya, kalau begitu nanti Oten yang diajak berpikir itu adalah Oten yang tidak PA. Yang PA tap-tap layar aja di bawah ya. Cukup ya, nggak sanggup aku, nggak sanggup. Mau mandi dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman muslim semua. Semoga kita dilindungi Allah ya, bukan semoga lagi ya. Ya Allah, lindungi kami dari kejahilan seperti mereka yang kafir kepadamu. Lindungi kami dari terpancing ya Allah. Soalnya Rifa ini gampang terpancing ya Allah. Ya, gampang banget kepancing ya Allah, lemah sekali. Ya Allah, hamba ini adalah manusia lemah, gampang kepancing, beri kekuatan ya Allah agar hamba bisa mengalahkan hawa nafsu hamba di dalam dada sehingga hamba makin santun dakwahnya kepada Oten. Tapi Oten yang goblok saya tidak sanggup ya Allah. Amin. Nah yang di YouTube ya, sedih aku hari ini loh ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sholat tobat lah habis ini dulu, habis itu ngaji teman-teman. Iya loh, kalau kita ketemu Oten ini toksik banget Oten ini teman-teman. Kita yang tadinya santun jadi birahi. Serius, kalau nggak birahi, kalau nggak kita tantrum. Soalnya Otennya toksik ya. Makanya di dalam Islam itu diperintahkan apa? Jangan menjadikan mereka aulia. Dan perhatikan sahabat-sahabat anak-anakmu, karena iman itu dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya ketika sahabatmu nonis, kau nanti jadi sama kayak nonis. Toksik mereka itu ya. Baik, saya matikan TikTok saya dulu. Insya Allah kita live kembali nanti malam insya Allah ya, atau sore, tergantung suasana hati saya. Saya mau baca Quran dulu lah, mau sholat dulu, meminta ampun sama Allah dulu ya, karena akibat perbuatan saya yang barusan itu kepancing ya. Insya Allah Allah ampuni dosa saya ketika berdebat dan berdiskusi ya. Barang siapa yang meninggalkan debat itu mendapatkan surga, rumah di surga. Ternyata betul, debat itu berbahaya ya. Semoga nanti kita hanya diskusi saja, bukan berdebat. Karena kalau berdebat keluar kata-kata goblok kalian Kristen ya. Habisnya gimana? Emang Pak, emang begitu ya. Ini gara-gara Yesus nih, ini gara-gara Yesus. Ya udahlah, matiin lah, dadah semuanya, assalamualaikum. Makasih Bang Surya. Sedih banget aku, sedih aku teh. Bang Surya masih kasih gift Bang. Ya udahlah, nggak mati dulu Bang, sampai habis aja Bang. Habisin Bang. Habisin Bang. Saya tungguin Bang.
Belum habis-habis nih duit Bang Surya, ini banyak duitnya Bang Surya. Oh itu judol, ya udahlah nggak usah lah Dol. Dadah Dol. Kirain Bang Surya tadi. Ya dadah. Ya tadi. Ya dadah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.